Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Novel Q, tentunya dengan Sodik di sini. Kali ini Sodik akan menceritakan kelanjutan bab ke-10 dari cerita Penguasa Alam Kayangan. Sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman atau kerabat kamu, karena itu membantu untuk perkembangan channel Novel Q. Juga subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari cerita selanjutnya. Oke, langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan. Penguasa Alam Kayangan, Bab 10, Judul, Rumput Penyembunyian Bintang. 3 hal yang diminta Sin Awan membuat mata Ning Savitri langsung terbuka. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah ini berarti kau benar-benar memiliki cara untuk mendapatkannya? Tanya Sin Awan penuh harap, setelah melihat Ning Savitri tidak segera menolaknya. Ning Savitri sedikit mengernyitkan alisnya, dan mulai perlahan berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang rumput 7 permata, namun inti binatang rana kekuatan bumi hanya dapat diperoleh setelah membunuh binatang itu. Dan berapa banyak orang di Provinsi Jawa Tengah yang benar-benar bisa berhasil memburu binatang itu? Bahkan di Istana Awan Salju, orang yang bisa melakukannya tentu akan sangat jarang. Dan kristal ungu nadi langit adalah harta yang tak ternilai harganya sehingga bahkan 4 padepokan utama akan menjadi gila. Bahkan satunya akan bernilai lebih dari 10 tahun kultivasi seseorang. Ketiga hal itu bahkan jika si master mencari barang-barang itu, rasanya hampir tidak mungkin didapat." Dada Sin Awan naik dari atas ke bawah sambil memejamkan mata, terdiam untuk waktu yang lama. "Apa rencanamu dengan ketiga hal itu?" tanya Ning Savitri spontan. "Memperbaiki pusat cakraku," jawab Sin Awan. "Aku tidak dapat membantumu." Pada saat Ning Savitri mengatakan itu, dia tidak percaya bahwa ketiga barang tersebut dapat memperbaiki pusat cakra. Jika tidak mungkin gurunya tidak tahu metode ini. Sin Awan menggelengkan kepalanya seolah tidak masalah. "Ketiga barang itu bukan barang yang bisa didapat orang biasa, aku hanya dengan santai bertanya tentang itu." Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi dengan suara kecil. "Istriku, setelah kamu kembali ke Istana Awan Salju, apakah kita akan bertemu lagi? Jangan panggil aku istri lagi. Namaku Ning Savitri," kata Ning Savitri saat suaranya bernada tinggi dan suaranya menjadi lebih dingin. Sin Awan berbicara dengan nada riang. "Aku menikahimu dan kau menikahiku. Kita telah membungkuk di hadapan langit dan bumi dengan ribuan orang sebagai saksi kita. Kita juga menjalani seluruh proses pernikahan. Aku sekarang suamimu dan kamu adalah istriku. Jika aku tidak memanggilmu istri, bagaimana aku memanggilmu?" Ning Savitri terdiam. Setelah beberapa saat, dia dengan acuh tak acuh berbicara. "Terserah, sesuai keinginanmu sendiri." Sin Awan tiba-tiba menyeringai lebar. "Istri ini tak tersentuh, tapi tidak memiliki kemampuan berbicara. Kau masih belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Ketika kamu kembali ke Istana Awan Salju, akankah kita bertemu lagi?" Sin Awan bertanya lagi. "Tidak," jawab Ning Savitri. "Jadi begitu." Sin Awan menganggukkan kepalanya dan menyandarkan kepalanya ke dinding saat dia memejamkan mata. "Sebenarnya, kamu harus kembali ke Istana Awan Salju secepat mungkin dan tidak perlu khawatir denganku. Bagi seseorang yang sehebat dirimu, kau seharusnya tidak tinggal di kota Klaten kecil ini dan juga tidak terikat denganku. Saat kau pergi, statusmu menjadi murid Istana Awan Salju akan dikenal publik. Paling tidak di kota Klaten ini, tidak ada yang berani menyakitiku dan aku akan hidup lebih nyaman." "Oh, benar, seharusnya kau tidak keberatan dengan pendapatku, kan?" "Seperti yang kau katakan," kata Ning Savitri tanpa ekspresi. Ini lebih seperti itu, karena kau tidak akan pernah melihatku lagi. Jika kau tidak membiarkanku mendapatkan selir, aku mungkin benar-benar akan menceraikanmu." Hati Ning Savitri sama tenangnya dengan air, tapi dia mendapat dorongan spontan untuk mengusirnya dari ruangan. Pada saat bersamaan, dia tiba-tiba melihat Sin Awan berdiri dan berjalan ke pintu. Dia buru-buru bertanya, "Kemana kamu pergi?" "Tidak bisa tidur, aku pergi untuk melihat bintang." Saat Sin Awan menjawab pertanyaannya, jantungnya mengerang. "Wanita ini, bagaimana denganmu berjongkok di sini di tengah malam? Mari kita lihat apakah kau bisa tidur seperti itu." Ning Savitri tidak berbicara lagi dan Sin Awan membuka pintu saat ia berjalan keluar. Saat itu tengah malam dan semuanya masih sepi. Sambil berdiri di tengah halaman, Sin Awan menatap langit yang penuh bintang dengan ekspresi yakin di matanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia bingung dengan kegelisahan yang mengganggu dan membingungkan. Hari ini adalah hari pertama dia dilahirkan kembali. Meskipun pikirannya telah berubah jauh jika dibandingkan dengan masa lalu, dengan perubahan yang bahkan bisa dikatakan telah mengubah dunia secara terbalik, bahkan pikirannya yang kuat pun tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari situasi pusat cakra yang rusak ini.
Jika dia bisa mendapatkan rumput 7 permata, kristal ungu nadi langit dan inti binatang ranah kekuatan bumi, dia akan memiliki lebih dari 50% tingkat keberhasilan saat memperbaiki pusat cakranya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, bahkan untuk mendapatkan 1 dari 3 item yang ia butuhkan sangat sulit. Bagaimanapun, hanya yang kuat yang dihormati di dunia ini. Tanpa kekuatan yang cukup, mencapai apa yang diinginkan hanyalah ilusi belaka. Apa yang harus dia dilakukan? Tiba-tiba, sensasi berdenyut sedikit datang dari tangan kiri Sin Awan. Dengan tidak sadar ia mengangkat tangan kirinya dan melihat sekilas cahaya redup yang cepat berkedip berasal dari pola mutiara racun surgawi di telapak tangannya. Mata Sin Awan berkontraksi saat dia berbalik menghadap ke utara. Mungkinkah ini, selain beracun dan memiliki kemampuan penyulingan yang kuat, mutiara racun surgawi memiliki kemampuan tambahan. Ini memiliki kemampuan khusus yang bisa merasakan ramuan obat beracun terdekat. Jika dalam jarak tertentu dari bahan atau obat yang sangat beracun, ia akan merasakan di mana ia berada, memancarkan cahaya yang berkedip dan mengarahkan ke lokasi targetnya. Tapi itu adalah prasyaratnya bahwa material itu harus menjadi salah satu kualitas tertinggi. Tingkat penginderaan yang dimiliki mutiara racun surgawi tak tertandingi. Jika dibandingkan, tingkat tertinggi yang bisa dicapai seseorang tidak akan mencapai mutiara racun surgawi. Di benua Papua, mutiara racun surgawi baru mendeteksi 6 kali, setiap kali membiarkan dia menemukan harta karun paling luar biasa. Meskipun ini adalah hari pertamanya di Pulau Jawa, mutiara racun surgawi benar-benar memiliki reaksi seperti itu. Bahkan tempat ini menyembunyikan harta karun, arah yang ditargetkan mutiara racun surgawi di utara, yang merupakan arah gunung keluarga Sin. Sin Awan memiliki halaman kecilnya sendiri, lokasi itu bisa dikatakan paling berbahaya dari semua properti keluarga Sin. Ini karena di atas dinding halamannya, ada gunung-gunung. Gunung ini sebenarnya masih milik pribadi keluarga Sin. Binatang kecil tingkat rendah yang mengembara sesekali akan masuk ke halaman dengan memanjat dinding itu. Dan jika seseorang ingin datang dari balik gunung dan menyelinap masuk untuk membuat daerah ini miliknya sendiri, itu akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Namun, dalam menghadapi kekuatan keluarga Sin di kota Klaten, tidak ada yang berani melakukan hal itu sampai hari ini. Sin Awan tidak ragu dan langsung memanjat tembok. Meski kekuatannya rendah, memanjat tembok 3 meter tak masalah. Daerah pegunungan sepi dan jika itu adalah Sin Awan sebelumnya, dia sama sekali tidak akan datang ke sini pada tengah malam. Bulan di langit masih menggantung tinggi dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya juga tidak begitu redup. Sin Awan melirik sekelilingnya dan saat dia yakin tidak ada yang melihat, dia melangkah pelan ke arah yang ditunjukkan mutiara racun surgawi. Gunung di bawah cahaya bulan tampak diselimuti lapisan kabut tipis, membuatnya tampak misterius dan berbahaya. Tidak lama kemudian, Sin Awan tiba di kaki gunung. Di tempat ini, cahaya berkedip mutiara racun surgawi berada pada frekuensi tertinggi. Sin Awan berhenti dan bertanya-tanya, apakah di sekitar sini? Tapi ini jelas hanya kaki gunung. Apoteker keluarga Sin pasti melewati tempat ini setiap hari, jadi bagaimana bisa tumbuh di sini? Entah itu harta surgawi atau jenis obat yang layak, pasti sudah ditemukan. Mengapa itu seperti menunggu untuk dia panen? Namun, mutiara racun surgawi memang telah mencapai frekuensi cepat, ini berarti targetnya setidaknya akan mencapai 10 langkah. Di bawah sinar rembulan, alis Sin Awan menegang saat matanya perlahan dan dengan hati-hati mencari-cari setiap inci tanah di sekelilingnya. Dalam keadaan normal, tanaman obat yang lebih berharga itu semakin berbahaya dan ekstrim tempat tumbuhnya. Sekilas, area di kaki gunung ini ditutupi seluruhnya dengan rumput liar dan Sin Awan tidak tahan tergoda untuk curiga bahwa ada masalah dengan pendeteksian alami mutiara racun surgawi. Saat matanya mengamati dengan hati-hati ke tanah dalam lingkaran, selain hanya rumput liar, Sin Awan bahkan tidak bisa menemukan ramuan obat yang paling umum sekalipun. Tepat saat dia hendak menyerah, matanya tiba-tiba mendarat di suatu tempat dengan variasi yang tidak jelas. Sin Awan memiliki intuisi yang tajam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba dia rasakan untuk pertama kalinya di dunia ini. Ada banyak rumput liar di sana, tapi ada rumput liar di tepi batu yang belum diinjak-injak sehingga menarik perhatiannya. Sin Awan berjalan ke sisi batu dan berjongkok di sampingnya dan menatap banyak rumput liar untuk waktu yang lama. Di tengah rumput liar itu ada lubang yang lebih kecil. Lubangnya sangat kecil karena hanya 2 bilah rumput tumbuh di sana. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, tampak jelas bahwa rumput di sana berbeda secara signifikan dengan rumput liar lainnya. Hembusan angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengayunkan rumput liar di daerah itu. Pada saat ini, mata Sin Awan telah terkunci pada lubang kecil dan tiba-tiba melihat bentuk aneh dari kedua bilah rumput. Mereka muncul dalam sekejap mata dan kemudian menghilang, tanpa bekas. Mata Sin Awan terbelalak dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan sukacita.
Dengan cepat ia merentangkan telapak tangan kirinya yang berisi mutiara racun surgawi menuju lubang kecil itu. Di bawah lampu hijau samar, kedua bilah rumput perlahan muncul lagi. Rumput penyembunyian bintang, ini benar-benar adalah rumput penyembunyian bintang, dan bahkan ada dua. Sin Awan bersemangat berbicara dengan suara rendah saat ia menurunkan tangan kirinya dengan tujuan mencabutnya. Mutiara racun surgawi bersinar dan dua bilah rumput penyembunyian bintang didapatkan di telapak tangan Sin Awan. Kualitas tanaman obatnya yang tinggi, semakin sulit panen meski kesalahan sekecil apapun selama panen bisa menyebabkan kerusakan pada bahan dan menurunkan efisiensinya atau bahkan menghancurkan efektivitasnya. Tapi dengan mutiara racun surgawi, seberapapun rumit bahannya, seseorang tidak perlu khawatir. Mutiara racun surgawi bisa memanen tanaman obat tanpa membawa efek samping yang mungkin membahayakan, dan benar-benar membungkus tanaman obat tanpa ada kebocoran kekuatan spiritual. Daripada mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejutan, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Melihat dua bilah rumput penyembunyian bintang yang sebagian tersembunyi di telapak tangannya, lengan Sin Awan bergetar karena kegembiraan. Dalam seluruh kehidupannya selama 24 tahun, dia telah melakukan perjalanan hampir di semua tempat di benua Papua dan hanya menemukan satu rumput penyembunyian bintang. Namun, hanya pada hari pertama dia datang ke Pulau Jawa, dia benar-benar menemukan dua. Dan di pegunungan belakang keluarganya sendiri, orang bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan saat membandingkan perbedaan antara rumput penyembunyian bintang dan rumput liar, karena hampir tidak mungkin untuk membedakan keduanya walaupun seseorang mencoba. Pada saat yang sama, itu memiliki kemampuan yang sangat tidak biasa. Itu bisa menjadi tak terlihat. Di satu sisi, itu berarti bahwa jika seseorang ingin menemukannya, akan lebih sulit lagi melakukannya. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa rumput penyembunyian bintang adalah harta karun langit dan bumi, tapi hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hal itu tidak lebih dari 5 orang di benua Papua. Selain itu, satu-satunya hal di dunia ini yang bisa benar-benar menyempurnakan harta surgawi ini adalah dengan mutiara racun surgawi. Ini benar-benar rahmat surga yang membantuku. Memiliki dua rumput penyembunyian bintang ini setara dengan memiliki kartu truf. Setelah menyuling mereka menjadi Star Concealing Pill, hidupku akan selamat bahkan jika aku ingin membunuh atau merampok orang. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Sin Awan tertawa saat mengepal rumput penyembunyian bintang di telapak tangannya dan mengirim ini ke dalam penyimpanan interspesial di dalam mutiara racun surgawi. Cahaya berkedip yang berasal dari mutiara racun surgawi berhenti sepenuhnya setelah dia melakukan itu. Sin Awan yang bahagia tidak lagi punya alasan untuk berlama-lama lagi dan berbalik untuk kembali ke rumah. Saat dia berbalik, sebuah cahaya dingin tiba-tiba melintas di sudut matanya. Sin Awan berhenti di jalurnya untuk mengubah arah cahaya dingin. Dalam cahaya bulan yang tidak terlalu redup, ia melihat sebuah lingkaran yang kabur kurang dari 50 meter di sebelah utaranya. Itu adalah bayangan putih yang tidak jelas. Apa itu? Dan cerita pun bersambung.